Guys, coba deh kalian lihat postingan ini. Malaysia masuk top 30 countries with the best education. Sebagai student di Malaysia, aku akuin Malaysia memang sangat memprioritaskan pendidikannya. Salah satu alasan kenapa Malaysia berhasil menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar internasional adalah karena negara ini benar-benar memperhatikan kebutuhan mahasiswanya atau pelajarnya, guys. Bukan cuma di kualitas pendidikan, tapi juga di kenyamanan dan kesejahteraan pelajar atau mahasiswa sehari-hari. Contohnya, banyak kampus di sini tuh udah nyediain shuttle bus gratis buat mahasiswanya. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu ngeluarin biaya transportasi setiap harinya. Aku salah satu pengguna shuttle bus gratis ini. Hal-hal kayak gini tuh jarang diperhatiin, tapi ini sangat membantu buat mahasiswa dan bikin pengalaman belajar tuh jadi jauh lebih nyaman. Terima kasih Malaysia karena sudah memfasilitasi dan mementingkan kebutuhan pelajar dengan baik. Congrats Malaysia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama Caca Maininyu di sini. Oke guys, sebelum Caca melanjutkan video reactionnya, Caca nak sapa kalian dan nak tanya dulu kabar kalian semuanya nih bagaimana hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti yang kita ketahui, bukan jumlah yang sedikit orang Indonesia berkuliah di Malaysia. Ya kan, pasti sering ada yang tanya, mahal tak sih kuliah di Malaysia? Di Malaysia tuh kalau misalkan kuliah tuh menggunakan bahasa apa? Nah, terus jurusan-jurusan apa aja yang ada di Malaysia tuh kalau misalkan kita kuliah di sana? Banyak pertanyaan seperti itu yang pernah Caca dapatkan, gitu ya kan? Nah, sekarang di sini Caca nak tengok ya pengalaman orang-orang yang berkuliah di Malaysia dengan di Indonesia, apa perbedaannya? Ini bukan membandingkan guys ya, tapi perbedaannya. Oke lah, biar tak berlama-lama dan bawa waktu, kita langsung ke videonya. Kalau kuliah di Indonesia, Malaysia, jurusan arsitektur, architecture, biaya kuliah semester 1 44.350.000 di 7.500 ringgit or like 33 jutaan sih. kalau biaya praktikum, Beda 6 11 juta. juta guys. Nggak ada. biaya sumbangan pengembangan pendidikan, 26 juta, Damn. Nggak ada juga sih. kalau biaya penyelenggaraan pendidikan, 16.850.000. Nggak ada. masa pengantar kuliahnya apa? Bahasa Indonesia, Use English. Durasinya, 4 tahun. 3 tahun dong. kalau skripsi, Lebih cepat. Ada. Nggak ada skripsi. Tapi final year project. kalau kuliah di Indonesia, Malaysia. Project. jurusan, International Business Management, Same. International Business Management. biaya kuliah semester 1, 24.200.000, 4.200 ringgit atau di 18 jutaan lah. biaya lab, 7.250.000, Beda Ada biaya? jauh. Nggak ada sih, saya. biaya sumbangan, 46 juta. Gratis, percuma. Nggak ada juga. bahasa pengantar kuliah, Wow, untuk banyak Indonesia. We use English. durasinya, 4 tahun. 3,5 tahun dong. kalau skripsi, Lebih Ada buat syarat lulus. Ya, kita bukan skripsi sih, lebih ke FYP, final year project. Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia. Itu mirip-mirip kok sama swasta yang ada di Indonesia. Lebih murah bahkan. Uang kos di Jakarta, kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Lumpur. Aku mau ngebahas tentang kehidupan aku dulu sebagai student di Malaysia. guys. Dasar pertimbangan aku kenapa aku lebih memilih kuliah di Malaysia daripada di Indonesia. Disclaimer, ini tuh bukan video untuk menjatuhkan PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Karena aku pure hanya ingin sharing dari pengalaman aku. Mungkin video ini juga bisa ngebantu buat kalian yang kepengen kuliah di Malaysia, tapi masih buta-buta. Dulu aku tuh sebenarnya pengen kuliah di Jakarta. Cuman ada teman aku, dia tuh kayak nge-influence kita. Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia. Itu mirip-mirip kok sama swasta yang ada di Indonesia. Pemikiran aku kan nggak mungkin ya, karena satu tuh di Indonesia, satu tuh di luar negeri yang notabene pasti lebih mahal dong. Tapi karena aku penasaran, makanya aku iseng aja pergi ke agen pendidikan luar negeri. Dan setelah dicek-cek, emang bener, dia bisa lebih mahal sedikit sama atau lebih murah bahkan dari swasta di Indonesia. Pada tahun itu, 2019, dasar perhitungan yang paling signifikan itu adalah kalau kalian kuliah di Malaysia itu cuma butuh 3 tahun untuk selesai S1. Sedangkan di Indonesia pada lazimnya adalah 4 tahun, gantung dari jurusan apa yang kalian ambil. Dari ini saja kalian udah bisa menghemat 1 tahun cepat, uang hidup kalian. Makanya aku kayak menarik ya. Aku bisa bilang pengalaman perkuliahan di Malaysia itu sangat enak, sangat fleksibel. My case, satu kelas itu cuma berlangsung selama 2 jam. Dan 1 minggu itu mungkin cuma ada 10 kelas. Jadi kalian tuh kuliah itu sangat-sangat tingkat. Dunia perkuliahan di Malaysia itu sangat diverse. Nggak sama halnya ketika kalian kuliah di
Indonesia, kan tuh bakal ngelihat orang dari mungkin beda-beda kota doang. Kalau di sini tuh profilnya mostly dari mancanegara. Jadi dulu aku punya teman dari Jepang, aku punya teman dari China, aku punya teman dari Timur Tengah. Kalian bisa mendapatkan perspektif kehidupan dari masing-masing budaya yang berbeda. Makanya kan di video aku tuh banyak banget hot text yang aku kayak, oh, di Indonesia kita begini, tapi di Malaysia tuh kok begini ya? Dan itu menjadikan nilai tambah dari perkuliahan di Malaysia. Pertanyaan 1001 orang, di Malaysia ada skripsi nggak? Aku bisa bilang ada, technically. Dia lebih ke final year project. Sama-sama skripsi lah. Ada permasalahan, cari subjek yang mau di interview. Tapi aku bisa bilang lebih gampang sih sebenarnya. Dan durasinya lebih pendek. Ngomong-ngomong durasi perkuliahan di Malaysia itu satu semesternya cuma 3-4 bulan ya. Nah, waktu research itu aku hanya dikasih waktu 8 bulan dari proposal sampai ke hasil akhirnya. Biaya hidup, jujur aku nggak bisa compare biaya hidup aku di tahun 2021 itu berbanding sama sekarang karena ringgit itu tuh lagi naik banget. Dulu hitungannya itu satu hari itu 100.000 cukup. Kalian bayangin dalam 30 hari, satu hari 100.000, berarti kalian hanya perlu mengeluarkan uang 3 juta untuk makan doang. Tapi kurang lebih lah, biaya hidup di Kuala Lumpur dengan Jakarta itu kurang lebih sama. Kan dulu ya, kalian uang kos di Jakarta, kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Lumpur. Karena dari hal-hal itu yang menurut aku kayak, wah, aduh aku takut kuliah di Malaysia, nanti aku nggak ada teman. Tenang, di sini itu banyak banget orang Indonesia. Kampus manapun yang kalian pergi itu orang Indonesianya pasti banyak banget. Dulu aku berangkat ke sini tuh nggak ada teman. Aku bener-bener sendiri. Temen Indonesia aku yang satu batch dengan aku pun yang satu jurusan cuman 5 orang. Tapi aku survive kok. Ya mau gimana pun juga harus dibuat survive. Simple, dari teman satu project itu bisa jadi teman kalian in long term. Aku nggak terlalu punya banyak exposure dari perkuliahan di Indonesia selain daripada pengalaman teman aku sendiri. Mungkin dari kalian yang pernah kuliah di Indonesia, apa yang kalian rasain? Kalian bisa tulis di komen. Kalian ada yang mau kuliah di Malaysia? Kalau kamu lagi cari negara untuk study abroad yang adaptasinya nggak susah, biayanya relatif terjangkau, tapi punya kualitas pendidikan dan bisa kasih experience global, jawabannya semua ada di Malaysia. Hai, aku Syifa, penerima beasiswa Malaysia International Scholarship tahun 2023 yang lanjut studi master di salah satu public university di Malaysia. Salah satu keputusan terbesarku yang nggak aku sesali di umur 25 tahun pada saat itu adalah memutuskan untuk ambil beasiswa S2 ke Malaysia. Karena aku nggak bakal tahu kalau ternyata Malaysia itu jadi salah satu negara di ASEAN yang jadi destinasi pendidikan untuk 170.000 lebih mahasiswa internasional. Yes, Malaysia seserius itu menggarap kualitas pendidikannya, guys. Banyak university yang udah berstandar UK ataupun di Australia. Jadi dengan harga yang lebih murah, kalian bisa kuliah di Malaysia. Siapa di sini teman-teman yang tertarik buat kuliah di Malaysia? Boleh scan QR ini dan isi formnya. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang studi di Malaysia, aku dan IMGS akan ada di acara Selangor International Business Summit yang akan diadakan 9-10 Juli di Pullman Bandung Grand Central. Acaranya gratis, kalian bisa daftar melalui link ini. Jangan sampai nyesal karena nggak ikutan. See you nanti. Kuliah di Malaysia tuh pakai bahasa apa sih? Ayo people, aku Nailul, mahasiswa psikologi yang lagi kuliah di Malaysia. Banyak yang nyangka kalau kuliah di Malaysia tuh kayaknya mudah deh karena bisa pakai bahasa Melayu. Well, jawabannya tuh enggak ya guys. Kuliah di Malaysia itu pakai bahasa Inggris. Nah, pertama karena memang angka proficiency English di Malaysia itu tergolong tinggi. Simpelnya memang bahasa Inggris adalah bahasa yang umum dipakai mulai dari sektor pendidikan, pekerjaan, sampai interaksi sehari-hari. Nah, termasuk perkuliahannya juga pakai bahasa Inggris. Aku pribadi kuliah di private institution dan memang 100% bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Plus teman-teman juga bisa ketemu banyak banget student internasional, jadi skill bahasa Inggris kalian bisa terlatih. Nah, gimana teman-teman tertarik buat kuliah ke Malaysia? Coba komen kalian mau kuliah di mana. Guys, coba deh kalian lihat postingan ini. Malaysia masuk top 30 countries with the best education. Sebagai student di Malaysia, aku akuin Malaysia memang sangat memprioritaskan pendidikannya. Salah satu alasan kenapa Malaysia berhasil menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar internasional adalah karena negara ini benar-benar memperhatikan kebutuhan mahasiswanya atau pelajarnya, guys. Bukan cuma di kualitas pendidikan, tapi juga di kenyamanan dan kesejahteraan pelajar atau mahasiswa sehari-hari. Contohnya, banyak kampus di sini tuh udah nyediain shuttle bus gratis buat mahasiswanya. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu ngeluarin biaya transportasi setiap harinya. Aku salah satu pengguna shuttle bus gratis ini. Hal-hal kayak gini tuh jarang diperhatiin, tapi ini sangat membantu buat mahasiswa dan bikin pengalaman belajar tuh jadi jauh lebih nyaman. Terima kasih Malaysia karena sudah memfasilitasi dan mementingkan kebutuhan pelajar dengan baik. Congrats Malaysia. Wow. Kenapa ranking Baik, kampus guys. Malaysia naik terus? Karena tingkat penyerapan lulusannya di dunia kerja mencapai angka 97%. Artinya, lulusan Malaysia berada di top 40 terbaik dunia. Lulusannya bukan cuma pintar, tapi juga disukain sama industri. Komunitas internasional studentnya yang datang dari berbagai negara.
kurang lebih 80 negara yang mengantar siswanya ke kampus Malaysia. Artinya, kamu yang dari Indonesia nih punya pertemanan aset yang luar biasa. Dan network ini bisa membawa kamu jauh ke kesempatan berikutnya. Istimewanya, kurikulum di kampus Malaysia adalah yang paling baru. Jurusan-jurusannya sangat spesifik, Iya kah? kayak jurusan data science, AI, biotechnology, microbiology, molecular genetic, semuanya ada. Jadi kamu bisa jadi alumni dengan ilmu yang belum banyak yang punya. Jadi kamu bisa punya ijazah S1 yang gak pasaran. Oh, iya ke guys? Caca baru tahu nih guys, ya. Karena Caca tak kuliah di Malaysia, jadi Caca tak tahu, ya kan? Oke guys, jadi sepanjang video yang Caca tengok nih ya, alasan utama orang Indonesia kuliah di Malaysia terutama adalah masalah biaya. Ya kan, dari awal video aja kita udah boleh tengok tadi ya kan. Di Malaysia itu banyak yang percuma alias gratis. Ya kan, dan selisih biaya kuliah di Indonesia dan di Malaysia pun Caca rasa selisih yang lumayan banyak guys ya. Untuk fasilitas transportasi juga Caca baru tahu ternyata memang disediakan. Gitu. Caca tuh juga kalau misalkan Caca tak nonton video ini, Caca juga tak tahu. Terbaik Malaysia ya kalau kita tengok. Nah ini suatu ilmu pengetahuan untuk Caca nih guys. Nah oke guys, kayaknya sih ya cukup sampai sekian video reaction Caca kali ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah mensupport Caca hingga saat ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video ini sama-sama Caca sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.